Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 9 April tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 37 ayat 21 sampai 28. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh Aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka
apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah semakin serius dalam usaha pertobatan diri. Hari ini adalah hari terakhir Prapaskah kelima. Itu berarti permenungan tentang puasa, pantang, dan penderitaan Yesus semakin bergerak ke tahap yang serius dan mendalam. Dari Injil, semakin terlihat keruncingan suasana di sekitar Yerusalem, di mana penolakan, niat jahat untuk membunuh Yesus, dan kebencian para pemuka Israel terhadap Yesus nampak semakin serius dan menakutkan. Biarpun demikian, pada saat yang sama, sebetulnya bacaan-bacaan khususnya hari ini berbicara pula tentang Allah yang berniat membangun Israel baru dalam suasana persatuan. Niat sangat serius dari Allah ini terlihat dalam bacaan pertama. Nabi Yehezkiel berkisah tentang keinginan serius Allah agar Israel dipersatukan kembali. Allah bahkan berjanji bahwa Dia sendirilah yang akan mengusahakan agar Israel kembali bersatu, kompak, hidup rukun dan damai. Sungguh, Aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa
kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Allah berjanji untuk membentuk mereka satu bangsa, tidak lagi hidup berhala. Daud akan menjadi raja mereka, dan Allah akan menyertai mereka. Niat dan keterlibatan langsung Allah yang luar biasa untuk Israel itu terlihat sangat menarik dalam Injil. Allah perlahan-lahan ingin menunjukkan bahwa niat seriusnya untuk mempersatukan dan membangun Israel itu terwujud melalui pengorbanan diri dan penderitaan yang dijalani Sang Putra tercinta. Meruak dan meruncingnya suasana penolakan, kebencian dan ancaman pembunuhan mengerikan terhadap Sang Putra dari hari ke hari adalah pilihan unik dan sangat luar biasa yang ditempuh Allah demi mengumpulkan dan membangun kembali Israel. Usaha untuk membangun Israel baru ini dibangun dengan membongkar sisa-sisa gelap yang ada dalam lingkungan Israel sendiri melalui penderitaan dan pengorbanan putranya sendiri. Israel baru harus dibangun dengan memperbaiki apa yang sudah lama salah dalam hidup Israel, dan Allah ingin membayar mahal hal itu dengan kematian putranya sendiri. Saudaraku terkasih, kedua bacaan kitab suci ini menyadarkan kita untuk bukan meratapi Allah, tetapi membuka diri menjadi warga keluarga Israel baru yang hendak dibangun oleh Allah. Hari-hari pantang dan puasa menjelang pekan suci ini mestinya menjadi hari di mana kita semua membuka diri untuk pembaharuan diri yang semakin konsisten. Dengan cara ini, secara tidak langsung, kita mengambil bagian dalam Israel baru yang dibangun oleh Allah itu sendiri secara konkret. Semoga demikian. Amin.